Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday, dan hari ini kita sudah tiba di Mazmur pasal yang ke-59. Banyak orang berpikir kalau dekat dengan penguasa, kalau dekat dengan orang penting, maka amanlah mereka. Kalau mereka dekat dengan polisi atau tentara dengan pangkat yang tinggi, maka amanlah mereka. Kalau ada sesuatu, dia bisa meminta bantuan kepada aparat yang dia pikir bisa memberikan perlindungan kepada dia. Demikianlah pandangan sedemikian banyak orang. Selalu berpikir dekat dengan penguasa itu banyak untungnya. Dekat dengan penguasa amanlah dia. Makanya tidak heran orang berlomba-lomba mendekati penguasa, cari muka. Mereka berusaha dikenal, bahkan membangun relasi yang dekat. Semuanya tujuannya hanya satu, mencari keamanan dan keuntungan sendiri. Tetapi kalau kita membaca Mazmur pasal yang ke-59 ini, justru seolah-olah ini hendak menjungkir balikan pendapat itu. Mari kita baca ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud, ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Saya ceritakan sedikit latar belakang daripada Mazmur 59 ini. Jadi Saul menjadi iri hati ketika Daud pulang dari peperangan, dan dia ketika pulang dari peperangan selalu membawa kemenangan. Kali ini Daud pulang dari peperangan dan rakyat bersorak-sorai memuji dia. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Pada saat itulah Saul menjadi iri hati, hatinya menjadi panas, dia menjadi marah, dan dia takut kalau nanti kedudukan raja akan diambil alih oleh Daud. Itu sebabnya dia berusaha untuk membunuh Daud. Maka dia menyuruh orang mengawasi rumah Daud. Bukan hanya sekedar mengawasi, tapi begitu ada kesempatan, orang itu diperintahkan untuk membunuh Daud. Menjadi sebuah pertanyaan, siapa Daud dan apa hubungan antara Daud dengan Saul? Daud tidak hanya pemimpin perang yang hebat di waktu itu, tetapi Daud juga adalah menantu Saul sendiri. Saul memberikan Mikal, anaknya perempuan, untuk diperistri Daud. Jadi ini hubungan antara mertua dan menantu, hubungan yang sangat dekat. Jadi saya bisa katakan bahwa Daud itu begitu dekat dengan penguasa, karena sang penguasa adalah mertuanya sendiri. Kurang dekat apa? Orang berpikir kalau dekat dengan penguasa berarti aman, itu keliru besar. Contoh di sini justru menunjukkan dengan jelas Daud begitu dekat dengan Saul karena dia mertuanya, tetapi justru mertuanya sendiri yang mengirim orang untuk mengawasi dan membunuhnya begitu ada kesempatan. Hal ini jelas-jelas menunjukkan bahwa mencari perlindungan kepada manusia itu sia-sia. Memang ada waktu tertentu seolah-olah dia memiliki hubungan yang baik, relasi yang baik. Satu kali bisa menolong, dua kali bisa menolong, satu kali bisa melindungi, dua kali bisa memberikan rasa aman. Tetapi manusia bisa berubah. Rasa aman yang diberikan bukanlah rasa aman yang sifatnya permanen. Begitu ada sedikit masalah saja, itu bahkan bisa berbalik arah. Yang dari dulu begitu dekat, yang dari dulu mungkin bisa menjadi sahabat, tapi pada saat yang sama orang itu bisa memusuhi kita. Dan bayangkan kalau penguasa memusuhi kita, bukankah lebih repot lagi? Karena itu jangan lari kepada penguasa, jangan lari kepada orang berpangkat, jangan lari kepada orang-orang yang bisa kita andalkan, karena semuanya sia-sia saja. Lalu kemana kita lari? Kemana kita cari perlindungan ketika ada masalah datang? Daud yang punya pengalaman dekat dengan penguasa, dia menulis di dalam ayat yang ke-17. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Kemana kita harus lari pada waktu kesesakan datang menghimpit kita? Larilah kepada Tuhan.
Dia tidak hanya penguasa kota, dia tidak hanya penguasa negara, tapi dia penguasa alam semesta. Tidak ada kecurangan, tidak ada kejahatan di dalam dia. Jadi kalau ingin dekat-dekat dengan penguasa, jangan cari penguasa manusia. Kuasanya terbatas, ada waktunya mereka pensiun, ada waktunya mereka tidak lagi memegang tampuk kekuasaan itu. Semuanya sementara. Jadi larilah kepada penguasa semesta. Yang ini pemerintahnya kekal untuk selama-lamanya. Maka ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menjadi kota benteng yang melindungi dan menjagai kita. Maka benar apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan orang-orang yang punya kuasa. Tetapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan, demikian kata firman Tuhan. Apakah kita mau menjadi orang yang diberkati? Ataukah kita mau menjadi orang yang hidup dalam kutuk? Jadikan Tuhan sebagai pelindung kita dan bukan manusia yang memberikan rasa aman kepada kita. Tuhan berkati.